Saya mendengarkan suara beliau, sering saya mendengarkan suara beliau, tetapi saya tidak nampak mukanya. Dan dia mengenalkan diri sebagai Eyang Rati. Eyang Rati. Assalamualaikum, salam sejahtera, Amitabha, salam budaya, Om Swastiastu. Di sini saya kisahkan bagaimana perjalanan Eyang Rati. Nggak seperti sekarang yang dikira, Eyang langsung melejit, semuanya bisa nonton di TV-TV atau di YouTube atau di film-film Eyang. Tetapi perjalanan ini sangat amat menyakitkan. Kami merangkak dulu, ya nggak langsung besar. Jadi Eyang dulu itu Eyang ini dulu itu adalah tulang punggung keluarga. Dari yang dulu keluarga kita di Bali itu termasuk orang terpandang, ya orang the have lah. Ternyata perubahan ini membawa kehidupan yang beda. Jadi kehidupan kami terpuruk, sehingga semuanya terbeban sama Eyang. Dan Eyang mengendalikan bisnis orang tua, bukannya malah maju malah hancur. Begitupun dalam rumah tangga Eyang sendiri. Jadi pukulan itu seolah-olah bertubi-tubi. Tetapi Eyang itu berjalan sangat amat lurus menurut ukuran Eyang, ya. Yang ada kita hanya berdoa, menangis, dan mengapa hidup ini kok seperti ini? Kok berat banget yang aku alami? Tetapi seiring dengan perjuangan itu, saya kisahkan saya tidak bisa berdagang, saya tidak bisa berbisnis. Karena maaf, zaman-zaman dulu itu Eyang di kota Denpasar itu merupakan selebriti ya, tapi belum kayak ada TV-TV gitu. TV dulu dia masih hitam putih. Eyang termasuk anak teater ya. Eyang pernah kumpul dengan Aku Diat, Sam ABD ya, Ikra Negara, main di Rimba Tiwikrama ya. Sudah keliling waktu itu di Jakarta. Tetapi Eyang ini perjalanan hidupnya 180 derajat itu berubah. Eyang menjadi pedagang keliling yang harus menghidupi keluarga, dan itu Eyang lakukan tanpa mengeluh. Mungkin Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu melihat Eyang itu sangat kasihan, sehingga pada suatu hari singkatnya Eyang itu mau belanja seragam daripada ponakan, seragam sekolah. Itu Eyang di jalan masuk toko itu seperti dipukul dengan neon panjang yang bersinar-sinar. Eyang melihat sinarnya itu sangat silau banget, sehingga Eyang tidak nampak ya, sehingga Eyang pingsan karena pukulan itu sangat keras banget. Dan disitulah Eyang pingsan. Setelah Eyang pingsan dibawa sama tukang becak ke rumah, dan di rumah Eyang itu demam yang sangat panas banget, sehingga nggak kuat saking panasnya ngomel. Kalau orang Jawa bilang ngomeng ya. Di situ ngomel macem-macem ya. Itu sampai 3 hari panas itu nggak turun-turun, padahal sudah berobat ke dokter. Kemudian ngomel apa-apa, dan apa yang Eyang omongkan itu ternyata tepat. Misalkan orang jenguk Eyang,
Orang jenguk Eyang itu dia bawa selingkuhannya. Eyang itu nggak tahu apa-apa, tapi itu bilang, itu kamu bawa selingkuhanmu ya, itu dan tepat, itu dan benar. Sehingga orang tuaku ketakutan dong. Orang tuaku nangis-nangis, malamnya dikasih mimpi kalau anak ini mau sembuh, tapi anak ini harus aku bawa dan aku ikut di dalam dia. Karena di dalam mimpi kan tidak bisa berpikir, mengiyakan lalu dikasih obat, dan itu dilaksanakan pada besok paginya sama ibu saya, dan aku mendapatkan kesembuhan. Setelah itu pelakuanku kayaknya aneh, suka ngomong sendiri, suka jalan sendiri, suka ini. Sehingga orang tuaku bilang ini anak depresi atau stres atau bagaimana. Dibawalah aku ke rumah sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa itu Eyang sempat dirawat di rumah sakit Wangaya, yaitu di Denpasar. Di situ Wangaya itu rumah sakit gila. Dan Eyang di situ masuk keluar sampai 2 bulan ya. Sehingga karena nggak tahan perlakuan orang-orang, dokter-dokter koas muda itu sering mempermainkan Eyang, muda-muda cantik-cantik kok gila. Itu sambil di dagunya sambil dibegini-beginikan. Eyang waktu itu minta sama keluarga yang percaya bahwa saya nggak gila, minta buku kecil yang di situ ada alamat kakakku yang ada di Australia. Kemudian aku kirim surat dong sama kakakku bahwa aku itu di rumah sakit gila, Eyang dibeginikan. Singkat cerita surat itu diterima. Kakak Eyang langsung terbang ke Denpasar, ke Bali ya. Kemudian ditanya sama dokter, ini kakak saya minta anak ini harus keluar karena anak ini nggak gila. Buktinya saya tanya jawab semua bisa pas dan bisa pasti. Kemudian kakakku memanggil guru spiritual ya dari Cina. Kemudian suhu yang dari Cina itu tadi bilang ini anak nggak gila, tetapi ada yang mengikuti, dan yang mengikuti itu adalah seorang dewi, dan aku tidak bisa mengobati, cuma aku disuruh sama yang ikut di dalamnya untuk membimbing. Kemudian singkat cerita aku dibimbing sama guru ini, yaitu hanya meditasi. Kemudian saya mendengarkan suara beliau, sering saya mendengarkan suara beliau, tetapi saya tidak nampak mukanya. Dan dia mengenalkan diri sebagai Eyang Rate. Kalau Eyang sendiri bernama asli yaitu Mas Tuti ya. Nah, dibilang Mas Tuti kamu harus ke Blitar, Mas Tuti kamu harus ke Solo, ke Pura Mandiraseta, Mas Tuti kamu harus ini harus itu. Dan kemudian karena Eyang itu tidak tahu bagaimana sebetulnya spiritual ya, supranatural, yang begitu awam. Karena memang aku produk dari produk masa peralihan ya, jadi nggak begitu percaya dengan yang namanya mistik, gaib, yang begitu kurang percaya gitu loh. Tetapi singkat cerita, setelah Eyang sembuh, Eyang nggak tinggal di Bali lagi, tinggallah Eyang di Surabaya dengan menjalankan yaitu jualan baju-baju dari Bali. Di situ Eyang ada pedagang-pedagang banyak yang keliling. Di waktu itu ada tempat prostitusi ya, yaitu Doli ya. Itu pedagang-pedagang pada ngambil ke tempat Eyang, dan sangat luar biasa antusiasnya sehingga Eyang bisa mengumpani seluruh keluarga ya. Di situ Eyang boleh bangkit lagi, tetapi perasaan itu tidak sejahtera. Aku disuruh meditasi, tahu-tahu aku ngeliat kaca, mukaku kok bisa berubah-berubah. Ada hitam, ada putih, ada merah. Aku ketakutan dong, karena aku nggak mengerti itu siapa.
atau notaris, jadi sangat luar biasa. Dan Eyang di kontrak Jawa Post Group itu keliling Indonesia. Makanya wartawan seluruh Indonesia itu Eyang banyak kenal ya. Karena Eyang adalah debus-debus. Itu semua kayak Lembat, Bayu Gendeng, Armanda, ya, Soto Lanang, semua itu murid-murid Eyang. Ya, Eyang bersyukur aja. Ternyata makan itu nggak harus jadi sarjana ya. Jadi paranormal gua juga bisa makan gitu loh. Dan bersyukur sampai hari ini nama Eyang tetap eksis dan tetap masih bisa membantu orang yang lain. Ya, Eyang bisa kepandian-kepandian ini bukan berguru. Eyang tidak punya guru. Guru Eyang adalah langsung gaib. Kita harus pandai bersyukur. Ya. Apapun dalam keadaan menderita, suka maupun duka, kita harus mensyukuri. Karena kalau kita lagi diuji, itu jangan mengeluh. Karena ujian itu adalah batu loncatan untuk menaikkan tingkat kita. Seperti orang sekolah aja, dari taman kanak-kanak ke SD. Dari SD ke SMP. Dari SMP ke SMA. Ya, kalau ada biaya bisa kuliah. Jadi itu adalah ujian untuk kita naik tingkat. Begitu, jadi jangan berhenti untuk kita mensyukuri nikmat Allah ya. Dan kemudian pesan daripada teman-teman, jangan lupakan subscribe ya, berikan like, lonceng ya, agar kita bisa muncul di session kedua. Karena masih banyak cerita-cerita yang sangat menarik dari kisah-kisah Eyang Ratih, bagaimana Eyang menjadi paranormal. Itulah jejak-jejak paranormal Eyang Ratih. Kita bisa ke gunung, bisa kemana-kemana. Jadi itu akan saya ceritakan nanti di session kedua. Saya rasa demikian dan saya terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang telah menonton channel ini. Oke, dadah, thank you, terima kasih.